Dosennya bertanya, kamu laki-laki apa perempuan? Saya netral. Jangan kau katakan mereka yang syahid itu mati. Kebangkitan para ulama, mereka yang mengeluarkan apa yang disebut dengan resolusi jihad. Pada tanggal Abdul Somad dipasangkan jubah, maka sesungguhnya ini pesan Abdul Somad jangan mau ditarik-tarik oleh ormas dan partai-partai. Adik-adik yang amat sangat sopan, yang sangat berakhlakul karimah, ini kita jaga. Tidak ada perempuan yang duduk di tengah-tengah laki-laki, dan tak ada laki-laki yang duduk bersama perempuan. Tetap dijaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang tua yang bingung mendidik anak-anaknya di rumah, karena sekarang macam-macam. Kalau ditanya, dulu kamu laki-laki, kamu perempuan. Sekarang ada mahasiswa baru ditanya oleh dosen saat orientasi mahasiswa perguruan tinggi bulan Agustus kemarin. Dosennya bertanya, kamu laki-laki apa perempuan? Saya netral. Inilah jenis kelamin yang toiletnya belum dibuat. Toilet di pom bensin baru ada laki-laki dan perempuan, netral belum ada. Insya Allah masuk ke pesantren selamat. Ustaz tahu dari mana? Ini khusus perempuan saja dan ini khusus laki-laki saja. Maka sekarang ini luar biasa tantangan. Kalau dulu anak perempuan takut punya anak perempuan, godaan luar biasa. Kalau dulu orang merasa punya anak laki-laki sudah selamat. Sekarang saya sebagai orang tua punya anak laki-laki pun ketakutan dengan serangan yang bernama LGBT. Ada pula yang mengatakan saya LGBT itu perempuan Pak Ustadz. Kenapa? Karena ujungnya kasroh, LGBT, LGBT, LGBTuna. Apa ini? Dengan masuknya anak ke pesantren, selamatlah dia, tenanglah dia. Orang tua di rumah, saya mensyaratkan anak kemanakan Ambo mesti masuk pesantren. Saya sendiri yang mengantarkannya untuk mensurvei, melihat asrama, melihat kelas, kamu nanti ke sini. Karena kalau di rumah saya tak bisa mengontrol, mengawasi. Saya pergi tausiah berkeliling. Siapa yang melihat dia main handphone, membuka website, main TikTok, macam-macam. Tapi kalau sudah di pesantren, alhamdulillah tenanglah dia, menjadi anak yang soleh dan solehah. Anda bingung, Anda ragu untuk menjaga anak-anak Anda, kirimlah ke pesantren Parabe.
sebelum tanggal penutupan berikut ini. Oh, saya tidak mau anak saya di pesantren, Pak Ustadz. Di pesantren itu nanti tidak punya ijazah. Ada semua ijazah. Ijazah aliyah, ijazah sanawiyah, ijazah ma'an ali. Saya tak mau anak saya di pesantren, Pak Ustadz. Nanti kalau di pesantren hanya pakai kain sarung, tidak pernah olahraga. Mereka memang pakai sarung, tapi olahraganya basket. Ustadz tahu dari mana? Itu ada. Tak mungkin ada keranjangnya orangnya tak bisa main. Jadi siapa yang ragu anaknya masuk pesantren? Saya tidak mau anak saya pesantren, Pak Ustadz. Pesantren itu sarangnya radikal. Pesantren itu anak-anak yang teroris. Pesantren itu anti NKRI. Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Pesantren Parabe dibangun tahun berapa? 1910. 35 tahun sebelum Indonesia merdeka, maka pesantren Parabe sudah berkontribusi atas kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mana yang lebih, tunggu, tepuk tangannya, belum. Mana yang lebih tua, Indonesia atau pesantren Parabe? Pesantren Parabe 1910, 35 tahun setelah itu alumni generasi pertama, kedua menyebarkan kepada umat anak-anak bangsa bahwa kalau kalian mati ditembak Belanda, kalian akan mati syahid. Mereka mengajarkan ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kalau kalian mati syahid dibunuh Belanda, maka kematian kalian kal qarsi, hanya seperti cubitan lembut pada kulit. Kalau kalian mati syahid, kalian tidak diperiksa malaikat, tidak ada azab kubur. Kalau kalian mati syahid, kalian langsung masuk ke surga tanpa hisab. Kalau kalian mati syahid, kalian tidak pernah mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka yang syahid itu mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kalian yang tak sanggup merasakan kehidupan mereka. Akhirnya 10 November Indonesia memperingati sebagai hari, kok hari Kamis? 10 November hari pahlawan. Kenapa 10 November hari pahlawan? Karena pada tanggal 22 Oktober, 18 hari sebelum hari pahlawan, ulama, para buya sudah mengeluarkan apa yang disebut dengan resolusi jihad dari pondok pesantren. Tapi kan itu Pak Ustadz pondok pesantren di Jawa.
Mereka adalah murid-murid dari ulama besar Imam Masjidil Haram, seorang anak laki-laki merantau sampai ke Makkah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Ganteng, bahasa Arab hebat, ilmunya luar biasa, lalu kemudian menikahlah dia dengan seorang anak bangsawan dari keturunan Kurdi. Orang-orang Kurdi ini luar biasa di Makkah. Syekh Soleh Al-Kurdi punya anak gadis perempuan, dinikahkanlah dengan anak muda yang merantau dari Bukit Tinggi bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Lalu kemudian Syekh Soleh Al-Kurdi dekat dengan raja. Ketika itu Makkah itu tidak seperti sekarang dikuasai oleh raja. Sebelum 1924, setelah 1924 kerajaan Saudi Arabia namanya. Sebelum itu namanya adalah Hijaz. Hijaz artinya Makkah dan Madinah otonomi khusus, otsus, otonomi. Otonomi artinya wilayah kekuasaan khusus, sama seperti sekarang disebut dengan otonomi daerah. Otonomi khusus ini dipimpin oleh keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Syarif Husain. Maka Syarif Husain mengundang Syekh Soleh Al-Kurdi membawa menantunya untuk sholat di istana. Kebetulan yang jadi imam Al-A'immah min Quraisy. Kalau kita berkumpul, maka yang menjadi imam mustilah orang Quraisy. Maka majulah imam orang Quraisy, yaitu Syarif Husain, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditakdirkan Allah ketika beliau menjadi imam itu agak terselip sedikit bacaannya, dan diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi yang jadi makmum di belakang. Selesai sholat, berdialoglah Syekh Ahmad Khatib dengan Syarif Husain. Syarif Husain kagum, takjub mendengar ilmu-ilmu dari Syekh Ahmad Khatib. Akhirnya diangkatlah Syekh Ahmad Khatib menjadi imam Masjidil Haram dan menjadi mufti dalam mazhab Syafi'i. Semua orang-orang yang datang dari Sumatera, dari Nusantara, kalau mereka ke Makkah tegak mendongakkan kepala. Kenapa? Karena yang menjadi imam dan mufti mazhab Syafi'i adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Lalu kemudian Syekh Ahmad Khatib menerima murid-murid yang datang dari Nusantara. Ada muridnya itu yang datang dari Sumatera Utara. Nama muridnya itu adalah Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum pulang ke Medan, lalu kemudian
mufti kerajaan Delhi, dan diangkat dia menjadi imam besar di Masjid Al-Masun di depan Istana Maimun. Mudah-mudahan adik-adik nanti panjang umur, sehat badan, datang ke Medan melihat Istana Maimun yang megah, dan di depannya ada masjid raya. Disitulah Syekh Hasan Maksum, murid-murid dari Syekh Hasan Maksum ini mendirikan organisasi. Itulah yang dia disebut dengan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Jam'iyah organisasi, Al-Wasliyah yang menyatukan, yang menghubungkan antara orang-orang yang sudah putus hubungan karena konflik antara kaum muda dan kaum tua, antara ormas, divide et impera, dipecah belah oleh Belanda. Lalu kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid datang dari Jawa Timur, namanya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Syekh Muhammad Hashim Asy'ari pulang ke Jombang bersama sahabat-sahabat beliau, Syekh Wahab Hasbullah, Syekh Bisri Sansuri, mendirikan itulah yang disebut dengan Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Mereka lah yang mengeluarkan apa yang disebut dengan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober yang diperingati dengan Hari Santri. Lalu kemudian dari kampung halamannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi kedatangan murid-murid. Di antara muridnya itu adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, kemudian Syekh Jamil Jaho, Inya Jaho dan Inya Candung. Lalu mereka pulang mendirikan Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Tapi kemudian ada yang unik dengan Syekh Ibrahim Musa Parabik. Beliau tidak terjebak dalam apapun, dia murni dalam pendidikan agama, dia murni mencerdaskan umat ini. Dia tidak menyalahkan yang berormas, dia tidak menyalahkan yang membuat organisasi dan partai. Tapi sampai hari ini kita lihat ijtihad beliau tepat dan benar, tidak bisa ditarik-tarik ke kaum muda, ke kaum tua, ke partai, ke ormas, ke kelompok manapun. Pesantren Parabe selalu untuk melayani umat dan mencerdaskan umat dengan ilmu-ilmunya. Ini pelajaran buat Abdul Somad. Kedatangan hari ini ke pesantren Parabe, Abdul Somad dipasangkan jubah, maka sesungguhnya ini pesan Abdul Somad jangan mau ditarik-tarik oleh ormas dan partai-partai. Pelajaran. Beliau sudah lama meninggalkan kita, tapi beliau hebatnya ulama, walaupun sudah meninggal, bukunya masih diberikan kepada saya sebagai oleh-oleh. Lalu kemudian saya minta ijazahnya dari Buya Syekh Daswandi. Beliau memberikan ijazah, aku berikan ijazah kepada Ustadz Abdul Somad
sebagaimana aku menerimanya ijazah dari guruku dan guru-guruku menerimanya ijazah dari Syekh Ibrahim Musa Parabe. Dengan kedatangan ini saya berharap, walaupun saya tidak berguru langsung, walaupun saya tidak talaqi langsung, mudah-mudahan di akhirat saya diakui sebagai salah satu dari murid almarhum insyaallah. Untuk Syekh Ibrahim Musa Parabe, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya hanya ingin bercerita bahwa Syekh punya satu ijtihad sendiri. Dia tidak bisa ditarik-tarik. Dia seorang pemikir yang independen. Dalam bidang pendidikan, mengkombinasikan antara turas wal mu'asir. Turas klasik, mu'asir modern. Dalam hal perpolitikan, dia ingin tidak ditarik-tarik oleh ormas, tidak ditarik-tarik oleh partai, tapi dia berjuang untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dengan mencerdaskan. Tidak boleh anak Parabe tamat dapat ijazah sebelum dia mendirikan madrasah pesantren. Jadi anak Parabe yang belajar setelah lewat kelas-kelas itu tidak dikasih ijazah sebelum dia siap mendirikan pesantren di kampung halamannya. Sekarang saya tanya, adik-adik siap begini? Siap. Masya Allah. Allahu Akbar. Cuman satu yang angkat tangan. Jadi saya jumpa dengan Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq ini mursyid tarekat Syaziliyah. Beliau datang dari Turki, mengajarkan hadis-hadis beberapa waktu yang lalu di Pekanbaru. Saya pun bersama Ustadz Zulhendri Rais datang ke kamar beliau bertanya, Syekh Muwaffaq, iya, bagaimana cara kita memperbaiki umat ini? Kata Syekh Muwaffaq, memperbaiki umat ini adalah seperti guru kami, muhaddis Syam, ahli hadis dari negeri Syam, namanya Syekh Badruddin Al-Hasani, yaitu dengan mendirikan madrasah. Berapa yang didirikan oleh Syekh Badruddin Al-Hasani? Syekh Badruddin Al-Hasani sampai hari ini murid-muridnya mendirikan 5 sekolah, 5.000 sekolah. Saya yakin dan percaya nanti ada di antara alumni Parabe yang akan mendata berapa semua murid-murid Syekh Ibrahim Musa Parabe yang sudah mendirikan sekolah, maka itu adalah cita-cita. Adik-adik nanti kalau tamat, ada di antara kalian ini yang akan jadi gubernur Sumatera Barat.
Ada di antara kalian akan yang menjadi polisi dan tentara. Ada di antara kalian yang akan menjadi DPR RI dan DPD. Lalu kami, Pak Ustadz, Ketua Dharma Wanita. Tapi kalian tetap punya sekolah dan pesantren. Insya